Hujan gerimis menewaskan dua pendaki yang sama sekali tidak melakukan kesalahan. 28 September 2022, Takus Rock, California. Seorang pembuat film dokumenter berusia 33 tahun dan rekan pendakinya berdiri di atas rak granit sempit 1000 kaki di atas tanah. Badai petir yang dahsyat sedang menghantam gunung. Suhu turun drastis, hujan es mengguyur batu. Namun meskipun ada kekacauan di sekitar mereka tetap benar-benar tenang. Mereka membuat keputusan cerdas untuk mundur dari badai. Dan sekarang mereka hanya perlu turun dengan tali dari jangkar pohon standar dan sampai ke tanah. Sederhana, rutinitas biasa. Prosedur darurat yang persis sama yang telah dia latih dan lakukan dengan sempurna ratusan kali sebelumnya. Kecuali bahwa apa yang akan terjadi dalam beberapa detik ke depan akan benar-benar membingungkan para penyelidik penyelamatan. Inilah menit-menit terakhir yang mengerikan dari Chelsea Walls. Selamat datang di Ekstrim. Bagi kebanyakan orang, bergantung 1000 kaki di udara hanya dengan ujung jari terdengar menakutkan. Bagi Chelsea Walls, itulah satu-satunya tempat di mana pikirannya yang selalu berpacu akhirnya bisa tenang. Dan dia bukanlah seorang pecandu adrenalin. Dia adalah seorang pembuat film dokumenter yang pernah dinominasikan Emmy dan mencari nafkah dengan membongkar ilusi. Sementara sebagian besar media panjat tebing memuliakan fisik luar biasa para atlet profesional, Chelsea dalam film dokumenter terbarunya baru saja membongkar epidemi tersembunyi gangguan makan parah yang diam-diam menghancurkan mereka. Dia terkenal di industri ini karena berani menghadapi kenyataan yang tidak nyaman dengan ketelitian ilmiah yang dingin. Pada pagi hari tanggal 28 September 2022, dia mengemudi menuju Takus Rock di pegunungan San Jacinto dan berencana mendekati gunung ini dengan sikap yang sama, yaitu ketelitian ilmiah yang dingin. Duduk di sampingnya adalah rekan panjatnya hari itu, seorang pria yang sama sekali tidak dibangun untuk menghadapi batas-batas tipis milimeter dari panjat tebing tradisional. Dia telah menghabiskan 7 tahun dibayar untuk berlari menabrak pria lain dengan kecepatan penuh di depan 80.000 orang. Namanya adalah Gavin Escobar. Dallas Cowboys memilihnya dalam draft pada tahun 2013, dan selama 7 tahun berikutnya, dia berpindah-pindah antara Dallas, Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens, Cleveland Browns, dan Miami Dolphins. Sebelum pensiun pada tahun 2019, dan melakukan sesuatu yang mengejutkan hampir semua orang yang mengenalnya. Setelah pensiun dari NFL, dia menjadi seorang pemadam kebakaran dan menekuni hobi baru, panjat tebing. Di sisi barat Takus Rock pagi itu, dia adalah pendaki kedua. Chelsea adalah orang yang tahu kemana mereka akan pergi. Itu adalah tebing granit dengan sejarah kelam, terletak sekitar 8.000 kaki di atas Idlewild di pegunungan San Jacinto. Bagi orang Kauya yang telah hidup di bawah bayang-bayang gunung ini selama beberapa generasi, jauh sebelum ada pendaki yang datang dengan tali, nama Takus berarti seorang dukun jahat yang arwahnya telah menetap secara permanen di dalam batu itu dan menghabiskan keabadian dengan menangkap jiwa manusia serta menyeret mereka ke dalam gunung untuk selamanya. Dan bagi para pendaki, ya, Takus adalah salah satu destinasi panjat tebing tradisional yang paling kejam di Amerika Serikat. Para pendaki telah tewas di dinding-dinding ini selama beberapa dekade akibat terjatuh, kegagalan titik tambat, dan berbagai cara lain yang tidak masuk akal. Dan itulah sebabnya, pada tahun 1956, sekelompok pelopor panjat tebing harus menciptakan sistem matematika yang benar-benar baru hanya untuk saling memperingatkan tentang seberapa besar kemungkinan sebuah jalur akan membunuhmu. Mereka menciptakan sistem penilaian panjat tebing modern Amerika tepat untuk dinding ini. Sistem itu dimulai dari 5,0 untuk pendakian dasar dan berakhir di 5,9 karena pada saat itu, 5,9 dianggap sebagai batas fisik mutlak kemampuan manusia untuk bertahan hidup. Dan coba tebak tingkat kesulitan berapa yang dipilih Chelsea untuk rute pertama mereka pagi itu? Benar sekali, itu adalah Dave's Deviation, rute klasik 5,9 di sisi barat Takus yang sudah sangat dikenal olehnya. Menurut standar para perintis, itu seharusnya menjadi pendakian tersulit yang bisa dicapai. Pada kenyataannya, ini adalah rute yang sudah dia lewati puluhan kali sebelumnya. Tapi hari itu, tak tampak ada yang perlu dikhawatirkan pagi itu. Langit cerah, suhu sedang, dan meskipun perakiraan cuaca menyebutkan kemungkinan hujan ringan, para pendaki Takus yang berpengalaman tahu bahwa itu hampir tidak berarti apa-apa. Memang, di ketinggian seperti itu semuanya cepat kering, dan sedikit gerimis tidak pernah menjadi alasan yang cukup untuk berbalik arah. Bagian pertama dari jalur ini adalah retakan vertikal yang brutal di batu tanpa pegangan yang nyaman untuk dipegang. Untuk naik, seorang pemanjat harus menyelipkan jari-jarinya ke celah-celah kecil di batu,
memutarnya sampai terkunci, lalu dengan bantuan tulang dan gesekan mengangkat seluruh berat badannya ke atas dinding. Tapi paruh kedua dari penyimpangan Dave adalah tempat bahaya sebenarnya berada. Karena retakan itu akhirnya menghilang dan membawa pemanjat naik ke permukaan granit padat yang sangat miring dan benar-benar halus. Tidak ada pegangan tangan atau pijakan kaki di sini, dan tidak ada tempat untuk memasang alat pengaman apapun. Satu-satunya cara untuk tetap menempel di dinding pada titik ini adalah dengan menekan karet sepatu datar Anda ke kristal-kristal mikroskopis di batu dan mempercayai keseimbangan Anda. Para pemanjat menyebut ini sebagai run out. Ini berarti bahwa pada titik pendakian ini, jika sepatu Chelsea tergelincir, bahkan hanya sedikit saja, tidak ada yang bisa menghentikannya dari meluncur dan tergores hebat menuruni dinding granit setinggi 8.000 kaki ini. Bagi seorang amatir, bagian tebing ini adalah perangkap maut. Tapi Chelsea bukanlah turis akhir pekan. Dia adalah veteran berpengalaman dalam dunia panjat tebing California Selatan. Rekan-rekannya mengenalnya sebagai seorang perfeksionis yang sangat teliti dan sangat serius dalam memperhitungkan risiko berbahaya dari panjat tebing tradisional. Bagi Chelsea, tebing terbuka ini adalah tempat suci. Fokus penuh yang dibutuhkan untuk tetap berada di dinding tebing memaksa pikirannya yang selalu berpacu untuk akhirnya tenang. Dia sudah melakukannya puluhan kali sebelumnya. Hari ini seharusnya tidak berbeda. Jadi, pada pukul 8 pagi, mereka mulai mendaki dengan Chelsea di depan memimpin jalan. Dia sudah menempelkan sarung tangan panjat celah di tangannya dan satu set perlengkapan pelindung penuh tergantung di sabuk pengamannya. Perlengkapan seseorang yang sudah melakukan ini 100 kali sebelumnya. Dia menyimpan ponselnya dengan aman di sakunya untuk mendokumentasikan pendakian tersebut. Dia tetap seorang pembuat film dokumenter, bahkan di ketinggian ribuan kaki di udara selalu mengamati dan selalu merekam. Di belakangnya, Gavin mengikuti dengan satu sling dan seperangkat nuts yang tidak lengkap, yang pada dasarnya setara dengan mendatangi baku tembak hanya dengan pisau lipat. Itu tidak masalah. Itu memang rencananya. Chelsea yang memasang alat di dinding. Tugas Gavin adalah mengikuti, melepas alat yang dipasang Chelsea, dan tidak jatuh. Tidak pernah sekalipun Chelsea atau Gavin beroperasi di luar kemampuan fisik mereka atau batas keamanan yang sudah ditetapkan. Ini adalah latihan memecahkan masalah. Pendakian untuk para pemikir yang metodis, bukan untuk pendaki yang sembrono dan mencari adrenalin. Setiap pitch, mereka menaklukkan monolit itu dengan keahlian Chelsea. Dia bergerak dengan ritme yang tenang dan metodis seperti seorang veteran. Saat dia mencapai retakan vertikal, dia menyelipkan jari-jarinya yang dibalut ke dalam granit, menguncinya di tempat, lalu menarik. Setiap beberapa kaki, dia berhenti, memasang alat pengaman ke dalam celah, dan menjepitkan tali ke karabiner sambil terus bergerak ke atas. Dan 60 kaki di bawahnya, Gavin mengikuti. Dia menggunakan tubuh besarnya yang seberat 254 pon untuk menarik dirinya melewati bagian-bagian yang berat, dengan hati-hati melepas alat pelindung seperti yang sudah mereka rencanakan, dan menjepitkannya dengan rapi ke sabuk pengamannya sendiri karena mereka akan membutuhkannya saat turun nanti. Pada pukul 10.30 pagi, mereka sudah menyelesaikan bagian tersulit secara fisik dari pendakian itu. Pada saat itu, mereka berada di birai batu sempit dekat puncak jalur yang disebut Pine Tree Lodge. Di sebelah kiri mereka, sekelompok pendaki lain sedang berjuang naik jalur yang jauh lebih sulit di sebelahnya yang disebut Super Pooper, yang omong-omong memang nama asli yang diberikan para pendaki untuk jalur sungguhan dengan grade 5.10B. Sekarang, dinding granit turquoise berfungsi seperti amfiteater alami, sehingga suara memantul di permukaannya dengan cara yang membuat para pendaki yang jauh terasa lebih dekat daripada jarak sebenarnya. Jadi, kelompok Super Pooper yang sedang berjuang di bagian atas jalur, mereka di sebelah kiri, bisa mendengar Chelsea dan Gavin dengan jelas tanpa harus berusaha keras. Dan saat mereka berhenti untuk beristirahat, yang mereka ingat dengan jelas terdengar bergema di seluruh tebing dari posisi Chelsea dan Gavin adalah obrolan dan tawa. Mereka tidak hanya bertahan dalam pendakian ini, mereka benar-benar menikmatinya. Mereka tidak tersesat atau berdebat tentang jalur yang benar untuk diambil, dan saya ragu mereka akan tertawa jika mereka benar-benar kelelahan secara fisik. Setiap manuver teknis telah dilakukan dengan sempurna. Mereka bergerak sepenuhnya dalam batas kemampuan mereka disinari matahari menjelang siang. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa masalah sedang mengintai di depan mata. Tepat pukul 11.42 pagi itu, para pendaki lain di sisi timur Takus mengambil foto saat awan gelap mulai bergerak masuk. Dan apa yang terlihat di foto-foto itu di Cakrawala adalah awan-awan yang sama sekali tidak berniat lewat dengan tenang di atas kepala. Lihat, Takus Rock terletak tepat di atas lembah gurun yang hangat, dan di akhir musim panas, ketika udara panas gurun itu menghantam dinding granit setinggi 8.000 kaki gunung itu,
berfungsi seperti landasan beton raksasa. Udara hangat itu terdorong naik dengan keras, dan saat melesat ribuan kaki ke atmosfer dataran tinggi yang membeku, udara itu langsung mendingin dan mengembun. Proses itu dengan cepat menumpuk dengan sendirinya dan mengubah uap air hujan yang tak terlihat menjadi sel badai besar yang terisolasi tepat di atas puncak hanya dalam hitungan jam. Bagi para ahli meteorologi, ini disebut pemangkatan orografis. Bagi Chelsea dan Gavin, pada awalnya itu hanya berarti gerimis yang menitik di helm mereka dan nyaris tak perlu disebutkan. Lalu, keadaan menjadi lebih buruk karena saat tengah hari, badai datang. Dan itu bukanlah hujan ringan seperti yang disebutkan dalam perakiraan cuaca. Sebaliknya, yang datang saat tengah hari adalah badai pegunungan yang sangat ganas, menghantam dinding barat tanpa peringatan dan mengubah lingkungan dalam hitungan detik. Suhu langsung turun drastis. Guntur menggelegar begitu keras hingga terasa sampai ke tubuh, memantul dan berlipat ganda di dinding granit sampai rasanya bukan seperti cuaca, melainkan seperti berada di dalam sebuah pengeras suara. Hujan es kecil menghantam helm mereka, dan hujan bukan lagi turun, melainkan mengguyur deras. Mengalir seperti sungai di permukaan tebing, membanjiri celah-celah batu. Chelsea telah menghabiskan pagi dengan menyelipkan jarinya ke dalam celah-celah itu. Kini air mengalir deras di atas permukaan batu licin yang sebelumnya ia percayai bisa dilewati dengan sol karet sepatunya. 45 menit yang lalu. Beginilah yang terjadi pada granit saat hujan badai. Dalam kondisi kering, kristal mikroskopis di permukaan batu menciptakan tekstur yang cukup bagi karet sepatu panjat untuk mencengkeram. Memang tidak banyak, hanya sebagian kecil dari gesekan, tapi itu sudah cukup. Seluruh olahraga panjat tebing tradisional sebenarnya dibangun di atas sebagian kecil gesekan itu. Tapi ketika hujan membasahi granit, sebagian kecil itu menghilang. Batu itu menjadi hampir seperti kaca vertikal, dan sepatu Chelsea yang 2 jam sebelumnya menempel dengan percaya diri pada permukaan batu licin itu, kini tidak lagi bisa mencengkeram dinding seperti kaus kaki di lantai kamar mandi. Pada pukul 12 siang hari itu, Chelsea dan Gavin benar-benar terhenti. Mereka sudah melewati Dave's Deviation dan sedang memanjat menuju jalur yang lebih tinggi bernama Upper Royals Arch ketika badai menerpa. Memanjat lebih tinggi lagi bukanlah pilihan. Kemungkinan tersambar petir karena mereka berdua terhubung oleh tali logam di punggungan granit terbuka pada ketinggian 8.000 kaki membuat hal itu mustahil dilakukan. Sekarang hanya ada satu cara untuk turun dari dinding ini dan Chelsea tahu persis apa itu. Ini disebut bail, yang sebenarnya hanyalah istilah pendakian untuk mundur secara paksa dengan cara turun tebing menggunakan tali. Ini adalah prosedur operasi standar yang biasa dipraktikkan, dipersiapkan, dan dijalankan oleh pendaki berpengalaman ketika situasi menuntutnya. Chelsea sudah pernah melakukan bail sebelumnya. Bagaimanapun juga, dia adalah pendaki veteran. Dia tahu persis langkah-langkahnya, jadi dia mulai bergerak menembus badai menuju titik jangkar terdekat yang tersedia, lebih rendah di undakan batu dekat pohon pinus. Rak batu sempit yang sama tempat mereka tertawa 20 menit sebelumnya kini menjadi platform dingin dan basah di tengah badai petir. Suhu turun begitu drastis sehingga air yang mengalir dari permukaan batu hampir membeku. Harness Chelsea benar-benar basah kuyup. Talinya berat karena air, setiap bagian perangkat keras logam di tubuhnya menghantarkan dingin menembus sarung tangannya, tapi dia bergerak dengan efisien. Inilah versi Chelsea Walls yang menghadapi kenyataan tidak nyaman dengan ketelitian ilmiah yang dingin. Di tepi jurang, terikat di sekitar pohon pinus, ada lingkaran tali nilon. Ini bukan hal yang aneh. Dalam panjat tebing tradisional, sudah menjadi praktik umum bagi kelompok yang mundur untuk meninggalkan lingkaran tali nilon yang diikatkan di pohon sebagai jangkar rappel. Para pemanjat menyebutnya tat. Kamu meninggalkannya untuk orang berikutnya, karena orang berikutnya mungkin membutuhkannya, dan karena satu lingkaran nilon, harganya hampir tidak seberapa. Takuslok telah didaki terus-menerus selama beberapa dekade, jadi tidak ada yang mengejutkan saat menemukan tat di pohon pinus di Pine Tree Ledge. Chelsea meraihnya, dan yang ia rasakan di tangannya adalah sebuah lingkaran webbing yang lentur, lembut, dan fleksibel di tangannya. Webbing itu bergerak seperti seharusnya. Dia melihatnya, warnanya gelap dan tampak utuh, tanpa kerusakan atau serat yang terlihat jelas. Dia berdiri di tengah badai petir, hujan es membasahi helmnya, kilat mengancam punggungan di atas. Dengan seorang pendaki yang relatif baru bergantung padanya untuk membawa mereka berdua turun dari tebing dengan selamat. Otaknya yang telah bertahun-tahun belajar menilai risiko di permukaan granit, menilai webbing itu dan menyimpulkan bahwa webbing tersebut akan mampu menahan berat gabungan mereka untuk melakukan rappel darurat turun dari tebing. Jadi Chelsea memanggil Gavin dan bersama-sama di tengah hujan mereka mulai bekerja.
Tanah tepat di bawah pohon pinus itu tidak rata. Itu adalah lempengan granit yang curam dan miring. Dalam kondisi kering, kamu bisa berdiri di atasnya dengan nyaman. Tapi saat basah karena hujan beku, permukaannya seperti arena es. Mereka tidak bisa berdiri di sana tanpa tergelincir. Jadi, agar tidak tergelincir dari permukaan batu yang basah saat mereka menyiapkan tali rappel, baik Chelsea maupun Gavin harus mengikatkan diri langsung ke satu lingkaran webbing itu dan bersandar ke belakang. Itu adalah berat badan Chelsea ditambah tubuh Gavin yang besar, seberat 254 pon, ditambah perlengkapan panjat tebing mereka yang berat dan pakaian yang basah kuyup. Semuanya menarik kain itu pada saat yang bersamaan. Mereka bersandar ke belakang pada kain itu, menumpukan berat badan mereka agar bisa menggunakan kedua tangan untuk menarik tali-tali berat tersebut. Kain itu menahan mereka dengan baik seperti yang diharapkan. Mereka mungkin bahkan tidak memikirkannya dua kali. Sebuah webbing panjat standar terbuat dari poliamida 6. Sebuah material yang dirancang untuk menahan hampir 5.000 pon gaya. Dan itu adalah guncangan kinetik yang sangat kuat dari manusia yang jatuh bebas, bukan gaya statis lembut yang mereka berikan padanya. Tali itu seharusnya tidak akan terpengaruh sama sekali oleh berat badan mereka. Chelsea mengambil tali tambat pribadinya, melingkarkannya ke nilon, dan mengunci karabinernya. Gavin mengikatkan dirinya tepat di sampingnya. Meskipun hujan deras, mereka menyiapkan rappel dengan sempurna. Dan saya tidak mengada-ada di sini. Ada bukti video yang nyata karena Chelsea yang memang seorang pembuat film dokumenter mengeluarkan ponselnya untuk merekam mereka menyiapkan rappel darurat di tengah hujan deras. Dan dalam rekamannya, kamu bisa melihat bahwa panik adalah hal terakhir yang ada di pikiran mereka. Mereka memasukkan tali, mengikat simpul pengaman di bagian bawah, dan mengeriksa ulang sistem mereka. Karena Gavin lebih berat, dia turun lebih dulu. Dia mengaitkan alatnya ke tali, bersandar ke belakang di tepi, lalu melangkah turun dari pinggiran. Dia turun hanya beberapa kaki, lalu webbingnya langsung putus. Tidak ada peringatan, tidak ada suara robekan yang cukup keras untuk terdengar di atas suara guntur. 1 detik dia masih menahan mereka, dan detik berikutnya ketegangannya langsung hilang sama sekali. Tidak ada waktu untuk bereaksi. Dan karena Chelsea masih terikat pada potongan webbing yang sama untuk mencegahnya tergelincir dari batu yang basah, tiba-tiba tidak ada lagi yang menahan dia di gunung itu. Bersama-sama, Chelsea dan Gavin jatuh jauh ke belakang dari bibir tebing, menyusuri dinding granit terjal Takus Rock. Para pendaki di bawah sana yang berlindung dari hujan deras mendengar kejadian itu. Di tengah gemuruh petir yang memekakkan telinga dan hantaman hujan es, suara mengerikan bergema di seluruh amfiteater ngarai itu. Bagi para pendaki di jalur sebelah, itu terdengar seperti longsoran batu besar yang meluncur menuruni gunung. Lalu, hening. Para pendaki segera meminta bantuan, tetapi ketika panggilan darurat 911 masuk untuk penyelamatan di gunung, respons jarang langsung datang. Kamu tidak bisa begitu saja mengendarai ambulans ke sisi tebing granit setinggi 8.000 kaki, dan kamu jelas tidak bisa menerbangkan helikopter penyelamat ke tengah badai petir ganas yang dipenuhi kilat. Jadi, Riverside Mountain Rescue Unit dan Cal Fire harus melakukannya dengan cara yang sulit. Tim darat dikerahkan dan berjalan kaki menanjak melalui hujan beku menuju dasar dinding barat. Itu memakan waktu cukup lama, dan saat tim penyelamat akhirnya mencapai dasar tebing, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Secara hitungan, jatuh dari ketinggian ratusan kaki ke bongkahan granit bergerigi tidak menyisakan ruang untuk keberuntungan atau keajaiban di detik-detik terakhir. Baik Chelsea maupun Gavin mengalami cedera parah akibat jatuh tersebut, dan mereka dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Sedikit menyimpang. Setiap bulan ada cerita yang tidak pernah masuk ke YouTube. Itu tersedia jika kamu menginginkannya. Patreon, tautan di bawah. Sekarang sampai di mana tadi kita? Kamu tahu, saat aku sedang meneliti, ada satu hal yang tidak masuk akal bagiku. Jadi ketika para saksi di jalur Super Pooper menelpon 911 pada pukul 12.17 siang, mereka menggambarkan apa yang mereka dengar sebagai longsoran batu besar yang meluncur menuruni gunung. Bukan kecelakaan pendakian atau 2 orang jatuh, tapi longsoran batu. Dan ketika petugas yang pertama tiba di dasar tebing dan melihat area puing-puing, mereka langsung mengerti alasannya. Karena di antara perlengkapan yang berserakan dan helm yang hancur di dasar jurang, ada sebuah batu besar seukuran setengah kulkas. Dan pertanyaan yang jelas, pertanyaan yang ditanyakan setiap petugas yang pertama tiba di lokasi itu adalah, apakah batu besar itu telah menimpa Chelsea dan Gavin di tepi tebing sebelum mereka jatuh? Karena jika batu sebesar itu menimpa Anda saat Anda berdiri di pijakan granit yang sempit saat badai petir, hasilnya pasti akan seperti ini. Itu akan menjelaskan semuanya. Sifat jatuhnya yang sangat parah, sebaran puing,
cara suaranya terdengar bagi para saksi di seberang tebing, itu akan menjadi kecelakaan yang mengerikan namun sederhana. Namun, ketika tim teknis pendaki naik ke batu basah di Pine Tree Ledge untuk memeriksa titik anchor, mereka tidak menemukan apa-apa. Tidak ada bekas benturan pada pohon atau kerusakan akibat tekanan pada tali webbing. Tidak ada bukti sama sekali bahwa sebuah batu besar telah menabrak apapun di tepi itu sebelum jatuh terjadi. Batu itu bukan yang menjatuhkan mereka, sebaliknya jatuhnya merekalah yang membuat batu itu terlepas. Sebongkah granit seberat beberapa ratus pon terlepas karena tarikan tali yang menegang, dan dua tubuh manusia yang jatuh melewati tepi hanya mengikuti mereka jatuh ke bawah. Jadi, kalau batu jatuh itu bukan penyebabnya, lalu apa? RMRU kemudian memeriksa perlengkapan pribadi. Dan disinilah semuanya benar-benar menjadi aneh. Karena ketika Anda memeriksa perlengkapan dua orang yang baru saja jatuh ratusan kaki dari dinding granit, Anda berharap menemukan kesalahan. Sebuah klip yang terlewat, karabiner yang tidak terkunci, atau simpul yang diikat dengan salah di bawah tekanan saat badai petir. Sesuatu. Perlengkapan hampir selalu memberitahu Anda apa yang salah, tetapi karabiner Chelsea benar-benar terkunci. Simpul stopper figure 8 Gavin terikat dengan benar di kedua ujung tali. Setiap hal yang mereka lakukan di tebing itu di tengah badai petir yang membekukan sudah benar. Para penyelidik RMRU memeriksa setiap perlengkapan yang berhasil ditemukan dan tidak menemukan kesalahan pada pemasangan alat pribadi mereka, 0. Satu-satunya yang tersisa hanyalah satu lingkaran webbing nilon yang masih terpasang pada sistem jangkar mereka. Namun bagi para penyelidik, itulah bagian yang mustahil. Webbing nylon tidak akan putus hanya karena dua orang bersandar di atasnya. Ingat, ini dirancang untuk menahan hampir 5.000 pon. Tali itu putus seperti tali sepatu murahan, sama sekali tidak masuk akal secara fisika. Dan misterinya semakin dalam ketika para penyelidik menemukan ponsel Chelsea dari puing-puing itu. Di dalamnya mereka menemukan sebuah video yang direkam tepat sebelum jatuh. Video itu menunjukkan Chelsea dan Gavin di Pine Tree Ledge saat hujan deras. Mereka tidak bertengkar atau panik, mereka juga tidak terburu-buru untuk turun dari gunung. Mereka tenang, metodis, dan menyiapkan upaya turun mereka persis seperti yang telah diajarkan kepada mereka. Jadi, untuk mencari tahu bagaimana pelarian yang dieksekusi dengan sempurna bisa berubah menjadi 2 korban jiwa, para penyelidik membawa webbing yang rusak itu ke laboratorium. Mereka menjepitnya ke dalam sebuah mesin untuk menguji kekuatan putusnya. Ingat, satu loop standar dari bahan ini seharusnya mampu menahan sekitar 5.000 pon. Namun dalam uji tarik resmi, webbing tersebut gagal pada tepat 570 pon. Itu nyaris cukup untuk menahan berat statis Chelsea, Gavin, dan perlengkapan basah mereka. Begitu Gavin melangkah dari tepi dan menambah gaya dinamis dari tubuh manusia, nilon itu sama sekali tidak punya kesempatan. Meskipun semua perencanaan mereka sempurna dan sangat teliti, nasib mereka sudah dipastikan secara matematis dan ilmiah. Tapi kenapa talinya putus? Dan kenapa Chelsea tidak menyadari kalau itu sudah rusak? Jawabannya adalah bahwa tali nilon memiliki satu musuh alami yang tidak ada hubungannya dengan berat atau gaya. Musuhnya adalah matahari. Setiap jam tali nilon terkena sinar matahari di ketinggian, radiasi ultraviolet di sana memecah rantai polimer yang memberi kekuatan pada bahan tersebut. Proses ini tidak menyebabkan kerusakan atau sobekan yang terlihat jelas. Sebaliknya, matahari perlahan memudarkan warna dan memanggang kainnya sampai tali tersebut diam-diam kehilangan kemampuannya untuk menahan apapun. Dan karena Pine Tree Ledge berada di atas salah satu jalur turun Tequis Rock yang jarang dilalui, para pemanjat lokal yang mengenal daerah tersebut memperkirakan bahwa tali yang ditinggalkan di pohon-pohon di lokasi itu bisa tetap tidak terganggu, tidak diperiksa, dan tidak diganti hingga 1 dekade. Bayangkan 10 tahun matahari California di ketinggian 8.000 kaki pada seutas tali yang hampir tidak pernah digunakan. Ketika para penyelidik memeriksa webbing itu secara dekat di lingkungan laboratorium yang kering dan terkontrol, mereka melihat bahwa webbing tersebut jelas tampak pucat dan rapuh. Pada hari yang cerah dan normal, seorang pendaki berpengalaman seperti Chelsea pasti akan langsung merasakan ada yang tidak beres saat memegang nilon kaku itu. Tapi disinilah cerita ini menjadi benar-benar kejam. Badai yang membuat Chelsea dan Gavin tidak bisa melanjutkan pendakian adalah badai yang sama yang membuat potongan webbing rapuh itu terasa aman di tangan Chelsea. Karena air melakukan 2 hal khusus pada nilon yang sudah sangat rusak akibat sinar UV. Pertama, air melunakkan serat-serat yang rapuh, sehingga kekakuan yang seharusnya terasa aneh saat kering benar-benar hilang.
Webin yang seharusnya terasa seperti kapur tua itu malah terasa seperti perlengkapan baru di tangan Chelsea. Kedua, air membuat material menjadi lebih gelap, sehingga warna abu-abu pucat yang menandakan kerusakan akibat UV selama bertahun-tahun di laboratorium benar-benar tertutupi oleh hujan. Chelsea mempercayakan nyawanya pada perlengkapan yang hanya berfungsi 11% dari kekuatan aslinya dan merasakan sesuatu yang terasa aman. Dia bukan ceroboh atau lalai. Dia adalah seorang pendaki berpengalaman membuat penilaian cepat di tengah badai petir dengan menggunakan informasi yang tersedia baginya. Badai itu baru saja memastikan bahwa informasi tersebut salah. Chelsea Walls melakukan semuanya dengan sempurna dan tetap saja jatuh dari langit karena sepotong nilon yang membusuk tersembunyi di tempat terbuka. Tapi apa yang terjadi ketika salah satu legenda panjat tebing terbesar dalam sejarah melakukan rappel dengan sempurna, mengunci setiap karabiner, dan tetap saja jatuh hingga tewas? Bukan karena jebakan yang ditinggalkan di gunung, tapi karena sebuah peralatan yang sudah ia kenakan di tubuhnya sendiri selama bertahun-tahun dan ternyata menjadi bom waktu. Video berikut ini membahas tentang menit-menit terakhir yang mengerikan dari Todd Skinner,